Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran kita hari ini yaitu 6.2 menentukan bunga tunggal dan 6.3 bruto, neto, dan tara. Langsung saja kita masuk ke bunga tunggal. Misal jika seorang meminjam uang di bank sebesar M dengan perjanjian bahwa setelah 1 tahun dari waktu peminjaman harus mengembalikan pinjaman tersebut sebesar M tambah B, maka orang tersebut telah memberikan jasa terhadap bank sebesar B per 1 tahun atau per tahun. Jasa sebesar B disebut dengan bunga, sedangkan M merupakan besarnya pinjaman yang disebut dengan modal. Jika pinjaman tersebut dihitung presentasi bunga dilambangkan B terhadap besarnya modal yang dilambangkan M, maka besarnya bunga per tahun dapat dihitung dengan rumus B sama dengan B presentasi bunga dikali dengan modal. Jika besarnya bunga ingin dihitung dalam satuan bulan, maka besarnya bunga yang dilambangkan B, presentase B kecil dalam tahun adalah B sama dengan 1/12 kali presentase bunga kali modal. Angka 1 ini dapat dirubah dengan 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 12 tergantung lama pinjamannya berapa bulan. Kalau 3 bulan berarti diganti dengan 3, kalau 6 bulan berarti diganti dengan 6, dan seterusnya. Saat kita pergi ke toko, supermarket, atau tempat-tempat jualan lainnya, kadang kita menjumpai tulisan diskon. Nah, secara umum, diskon merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual terhadap suatu barang. Perhatikan contoh perhitungan diskon berikut ini. Contohnya, jika harga suatu barang 200.000 mendapat diskon 15%, yang ditanya A, berapa besar diskon, yang B, harga setelah didiskon. Jadi besar diskonnya adalah 15%. 15% artinya 15 per 100. Harga barangnya 200.000. Berapa besar diskonnya? 15 kali 200.000. 3 juta dibagi 100, 30.000. Itu besar diskonnya. Sekarang pertanyaan kedua, harga setelah diskon. Harganya adalah tadi 200.000, diskonnya 30.000. Jadi harga setelah didiskon adalah 170.000. Selanjutnya kita belajar tentang pajak. Pajak pertambahan nilai atau yang biasa disingkat PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10% dari harga jual. Jenis pajak berikutnya yang terkait dengan transaksi jual beli yaitu pajak UMKM, usaha mikro kecil dan menengah. Besarnya pajak UMKM sebesar 1% dari nilai omset. Omset adalah jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual, bisa 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Perhitungan PPN untuk harga barang 200.000 adalah PPN itu besarnya 10%. Berapa PPN-nya? Berarti 10 per 100 kali 200.000. Caranya seperti tadi, 10 kali 200.000, 2 juta dibagi 100, berarti 20.000. Itu besar PPN-nya, pajak pertambahan nilai. Sekarang yang kedua, uang yang harus dibayar. Tadi harga barangnya adalah 200.000 ditambah PPN 20.000, jadi totalnya 220.000. Pembelajaran selanjutnya yaitu 6.3 bruto, neto, dan tara. Istilah bruto, neto, dan tara mungkin terasa asing bagi kalian karena jarang menggunakan istilah ini dalam kehidupan sehari-hari. Namun tanpa kalian sadari sebenarnya seringkali kalian menjumpai benda yang bertuliskan istilah bruto, neto, maupun tara. Istilah yang seringkali muncul biasanya adalah neto. Istilah neto diartikan sebagai berat dari suatu barang tanpa pembungkus benda tersebut. Neto juga dikenal dengan istilah berat bersih. Misalkan dalam bungkus suatu snack tertulis neto 300 gram. Ini berarti bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkusnya adalah 300
gram. Selanjutnya istilah bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama dengan pembungkusnya. Bruto juga dikenal dengan istilah berat kotor. Misal dalam suatu kemasan snack tertulis bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Selanjutnya istilah tara. Tara adalah selisih antara bruto dengan neto. Misal diketahui pada pembungkus snack tertuliskan bruto 350 gram, sedangkan netonya 300 gram. Ini berarti taranya 50 gram. Selisih dari 350 gram dengan 300 gram.